Anak-anaknya kan bukan 1, 2, tapi 8 loh guys. Dikarenakan mengalami kelelahan sehingga ia nggak dapat bangun dari tempat tidur selama seminggu. Tapi kalian tahu nggak, setelah dibuka isi kadonya ternyata... Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Ballerina Parm yang baru-baru ini atau akhir-akhir ini itu lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen. Bukan hanya netizen Indonesia saja, tapi diperbincangkan oleh netizen internasional. Lantas, apa sih yang terjadi sebenarnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu dengan Ballerina Parm. Siapa sih itu Ballerina Parm? Nah teman-teman, Ballerina Parm ini merupakan sebuah akun sosial media yang dikelola oleh seorang wanita yang berusia 34 tahun bernama Hannah Neilman. Hannah sendiri adalah mantan balerina yang tinggal di kota yang dilatih di Juilliard dan dibesarkan sebagai seorang Mormon yang taat, dan sekarang dia itu tinggal di sebuah pertanian di Pegunungan Utah. Hannah itu menikah dengan seorang pria yang bernama Daniel Neilman, yang mana untuk sang suami juga mengunggah konten-konten soal kehidupan pertaniannya di akun sosial media miliknya sendiri. Berbicara mengenai sang suami ya teman-teman, ternyata untuk Daniel, seperti yang aku lansir dari Cosmopolitan, itu pernah menjadi direktur full-time di sebuah perusahaan keamanan yang dimiliki oleh ayahnya. Ayah dari Daniel itu bernama David Neilman yang merupakan seorang pendiri maskapai penerbangan JetBlue. Sementara itu untuk Hannah dan juga Daniel yang bertemu di pertandingan basket perguruan tinggi juga menjalani kencan pertama mereka di udara. Hal itu terjadi setelah Daniel mengetahui bahwa Hannah akan naik pesawat JetBlue dari kota asal mereka di Salt Lake City ke New York dan berusaha keras agar dirinya bisa duduk di sebelah Hannah. Pada awal, Hannah mengatakan bahwa dirinya ingin berpacaran selama setahun dulu sebelum menikah agar dia dapat menyelesaikan pendidikannya di salah satu sekolah tari paling bergengsi di Amerika Serikat, yakni Juilliard. Namun untuk Daniel dalam sebuah artikel itu mengatakan kepada Hannah bahwa hal itu tidak akan berhasil dan mereka harus menikah saat itu juga. Jadi 2 bulan setelah penerbangan JetBlue itu, pasangan tersebut akhirnya menikah. 3 bulan setelah pernikahan, Hannah hamil dengan anak pertama mereka yang bernama Henry. Hingga sekarang, Hannah telah memiliki 8 orang anak. Dengan Henry, anak tertua mereka berusia 12 tahun, dan si bungsu yang bernama Flora berusia 6 bulan. Pasangan tersebut telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka seperti menyerahkan masalah kehamilan kepada doa dan kehendak Tuhan, dan gak menggunakan alat kontrasepsi. So gimana nih, udah kenal dengan Ballerina Parm? Kalau udah kenal, yuk mari kita kulik apa sih yang terjadi dengan mereka. Kenapa nama mereka itu ramai banget diperbincangkan akhir-akhir ini. Jadi guys, ceritanya itu kayak gini. Sebelumnya itu kan diterbitkan sebuah artikel. Nah artikel ini membahas tentang bagaimana kehidupan dari Hannah dan juga Daniel. Dan usai artikel ini diterbitkan, banyak banget loh dari netizen yang prihatin dan juga kasihan sama Hannah. Dan gak sedikit loh dari mereka yang meninggalkan komentar-komentar bernada iba di sosial medianya Hannah. Netizen seperti mempertanyakan tentang bagaimana kesejahteraan dari Hannah. Dan banyak juga dari mereka yang bertanya-tanya, apakah Hannah benar-benar bahagia dengan kehidupannya sekarang di pertanian? Yang mana seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, Hannah itu kan rela meninggalkan impiannya menjadi seorang balerina hebat dan menjalin kehidupan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya bersama dengan Daniel. Artikel tersebut juga mengklaim nih guys bahwa Hannah bermimpi mengubah lumbung kecil di tanah mereka menjadi studio tari miliknya sendiri. Tetapi lumbung tersebut malah menjadi ruang kelas untuk anak-anak mereka. Selain itu, Hannah juga menjelaskan kepada media tersebut bahwa dirinya dan suaminya banyak berkorban selama beberapa tahun pertama pernikahan mereka. Hannah menjelaskan, ya, saya berhenti menari yang sangat sulit. Kamu mengorbankan sebagian dari dirimu. Dan Daniel juga mengorbankan ambisi karirnya. Dan bahwa Hannah mengurus semua pengasuhan anak minus mendapatkan bantuan. Yang mana kalau kita pikir-pikir ya, mereka kan kaya nih, kaya loh guys, punya pertanian. Belum lagi bapaknya si Daniel, bapaknya itu pendiri maskapai loh guys, pendiri maskapai penerbangan maksudku. Jadi oleh karena itulah banyak banget dari netizen yang menilai bahwa sebenarnya nggak sulit bagi mereka untuk menyewa bantuan jasa dari babysitter untuk mengurus anak-anak mereka. Apalagi anak-anaknya kan bukan 1, 2, tapi 8 loh guys. Dan anak-anak dari Hannah sama Daniel itu kan masih belum besar.
Putra sulungnya aja itu baru berusia 12 tahun, sementara anak bungsunya baru sekitar 6 bulanan. Dan mengingat bagaimana usia Hannah yang masih muda banget, Daniel juga masih muda banget, mereka juga punya banyak kegiatan. Oleh karena itulah banyak banget dari netizen yang merasa, kenapa sih tidak menyewa jasa babysitter saja untuk membantu mengurus anak-anak itu? Dan guys, usut punya usut ya, ternyata itu adalah permintaan dari Daniel. Namun, menurut artikel tersebut, Daniel sang suami itu juga mencuci pakaian dan tampak seperti ayah yang aktif. Jadi intinya adalah Daniel itu nggak menyerahkan semua pekerjaan kepada istrinya, tapi dia juga ikut membantu istrinya dalam beberapa pekerjaan rumah. Kemudian bagian lain dari artikel itu juga membahas tentang bagaimana kadang-kadang Hannah menjadi sangat sakit dikarenakan mengalami kelelahan sehingga ia nggak dapat bangun dari tempat tidur selama seminggu. Yang mana menurut netizen ini semakin menunjukkan perlunya dia mendapatkan lebih banyak dukungan di rumah atau mendapatkan bantuan dari babysitter ataupun asisten rumah tangga. Setelah cerita itu dipublikasikan, salah satu komentar yang disukai lebih dari 2.600 orang di akun Instagram Hannah berbunyikan seperti ini guys. Aku baru aja membaca artikel itu dan aku sangat sedih untuk Hannah. Semua ini sama sekali bukan yang diinginkannya, tetapi dia melakukannya karena Daniel menginginkannya. Segala hal tentang kehidupan mereka adalah apa yang selalu diinginkannya. Satu-satunya hal yang diizinkan untuk dia simpan adalah nama itu. Itu yang mereka gunakan sebagai merek. Sangat menyedihkan. By the way, buat yang belum paham dengan komentar tadi, maksud dari netizen itu adalah penggunaan nama ballerina. Lanjut ke komentar yang berikutnya. Aku membaca artikel itu dan jelas-jelas bias. Penulis mencoba menggambarkan suaminya sebagai orang yang suka mengontrol dan Hannah itu sebagai korban yang menyerah pada impiannya. Tolong pewawancara memiliki prasangka yang jelas terhadap keyakinanmu dan itu terlihat jelas dalam tulisan itu. Dia mencoba mengklaim bahwa kencan malam itu demi kebaikan suaminya. Istri mana yang tidak suka kencan malam? Alright teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar dari netizen. Nah di situ aku hanya membacakan 2 komentar saja. Komentar pertama itu menyatakan tentang bagaimana rasa prihatinnya terhadap kehidupan dari Hannah. Sementara komentar yang lain itu melihat sisi lain dari artikel tersebut. Yang mana menurutnya artikel ini seperti memframing bahwa suaminya ini kayak gimana ya, kayak orang yang suka mengontrol, semua yang terjadi atas kehendaknya. Dan seperti membuat Hannah ini sebagai korban. Begitu guys. Intinya adalah netizen ini merasa bahwa artikel itu tidaklah netral. Di sisi lain, netizen itu tidak hanya geram dengan Daniel dikarenakan isi artikel tersebut. Namun ada sebuah videonya juga viral banget. Nah video ini menunjukkan bagaimana Hannah itu seperti mengunboxing kado yang sudah diberikan oleh sang suami. Hannah sendiri sempat merasa bahwa mungkin kadonya ini atau isi kadonya itu adalah tiket ke Yunani. Karena mungkin Hannah pengen banget nih ke Yunani guys. Tapi kalian tahu nggak, setelah dibuka isi kadonya ternyata seperti ini. Kita bisa nonton aja ya langsung videonya seperti apa. Oke. Oh dia berharap tiket ke itu ya, tiket ke Yunani. Oh it's from Ukraine. Wow jauh banget. Oke, mau dibuka, isinya apaan? Wow. Apa isinya tuh? Everyone guys, celemek gak sih? Yaps. Tapi bagus sih celemeknya. It's really cute ya, that's really cute. Yaps. Wow. Wow, kelihatan bahagia banget dia. Nah guys, usai melihat bagaimana video tersebut, banyak banget nih dari netizen yang memberikan kritikan kepada Daniel usai memberikan istrinya hadiah apron ataupun celemek. Menurut beberapa komentar, mengingat bagaimana Daniel yang kaya nih ya guys, banyak dari netizen yang berpendapat bahwa Daniel seharusnya memberikan hadiah yang jauh lebih wah gitu kepada istrinya. Mungkin sebuah tiket ke Yunani. But anyway, aku secara pribadi itu sangat paham banget dengan bagaimana netizen yang khawatir dengan Hannah, bagaimana mereka yang iba dan juga prihatin dengan Hannah. Aku sangat-sangat paham banget tentang hal tersebut. Terlebih aku juga banyak banget melihat wanita-wanita di luar sana yang meninggalkan impian mereka atau mengorbankan impian mereka untuk menjaga atau mengurus keluarga mereka.
Namun terkadang meskipun mereka juga sedih meninggalkan impian mereka, tapi mereka tulus teman-teman, mereka tulus untuk keluarga mereka. Dan untuk masalah-masalah lain termasuk ke jasa pengasuhan untuk membantu sang istri, nampaknya aku juga setuju sih sama netizen. Kenapa sih untuk sang suami nggak nyewa jasa untuk ke bantu istrinya aja gitu, supaya istrinya juga nggak kelelahan banget lah gitu. Tapi balik lagi, itu kan kehidupan rumah tangga mereka ya teman-teman. Jadi biarkanlah mereka yang memutuskan segalanya. Dan dari kasus ini kita dapat belajar satu hal teman-teman. Ketika kalian menceritakan tentang bagaimana kehidupan kalian kepada publik, kalian menceritakan bagaimana kehidupan keluarga kalian dan segalanya, kalian mesti siap-siap untuk dikomentari banyak hal oleh netizen-netizen di luar sana. Mungkin menurut kalian ya biasa-biasa aja gitu, nothing problem with that. Tapi belum tentu dengan orang-orang yang ada di luar sana. Banyak dari netizen yang akan melihatnya dari segi atau posisi yang berbeda, dan oleh karena itulah mereka akan memberikan berbagai macam komentar yang mungkin tidak sesuai dengan yang kalian pikirkan. So, itu adalah konsekuensi ketika kehidupan pribadi kita menjadi konsumsi publik. Dan bagaimanakah pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sogi pamit, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, mohon koreksinya ya guys. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone, bye-bye.